Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat dan karunia. Utamanya di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Sebelumnya kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas amal-amal yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, dengan sebaik-baik ganjaran di yaumul qiyamah. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi kita hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada pembahasan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan sekarang kita masuk di hadis yang ke-58. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis nomor 1909 dari sahabat Abu Sa'id, dari Abu Sabit radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka semua yang meriwayatkan hadis ini adalah orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallaha ta'ala asy-syahada bisidqin ballaghahu Allahu manazilas syuhada wa in mata 'ala firasyih." Barang siapa yang benar-benar memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang benar, memohon dengan jujur dalam hatinya, dia ingin dimatikan dalam keadaan syahid. Jadi barang siapa yang memiliki keinginan kuat untuk dimatikan dalam kondisi syahid, maka niscaya Allah akan sampaikan dia, kabulkan dia kepada tingkatan orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Barang siapa yang memiliki niat mohon sama Allah, ya Allah matikan aku dalam kondisi aku mati syahid, maka kalau ini benar dalam hatinya, jujur yang dia katakan, seandainya ada kesempatan dia untuk berjihad, maka dia akan berjihad, maka dia walaupun tidak mati di atas kondisi mati syahid, yaitu berperang, maka Allah akan matikan dia dan dinilai mati syahid walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Maksudnya sakit atau bukan karena sedang berperang. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab jujur karena berkaitan dengan sabda beliau, "Man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin." Barang siapa yang memohon pada Allah dengan benar, dengan sidq, dengan jujur. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Kalau benar-benar kita ini ingin memiliki keinginan, saya akan punya cita-cita mati syahid, maka Allah akan sampaikan pahala itu, sampaikan derajat kita
walaupun kita tidak mati dalam keadaan berperang untuk meraih mati syahid tadi. Ya. Apa keutamaannya? Keutamaan dari niat dan kejujuran dalam hatinya. Maka ini penting jemaah sekalian. Panjenengan harus memiliki sifat jujur dalam hati. Ya. Bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan karena ingin dikatakan sebagai orang alim atau orang soleh, tidak. Tapi memang benar-benar dalam hatinya saya ingin berbuat kebaikan, saya ingin melakukan amal soleh. Maka kejujuran yang ada dalam hati kita ini akan menghantarkan kita pada sesuatu yang kita inginkan tadi, walaupun kita tidak bisa mencapainya di derajat di dunia. Dan orang yang mati syahid itu banyak macamnya, tetapi yang paling utama adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang berperang, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, ada orang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulu yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu riya'an. Rasulullah ditanya tentang orang-orang yang niatannya berperang itu ternyata macam-macam jemaah sekalian. Ya, walaupun dalam kancah perang, kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau berperang sebenarnya enak. Karena siapa yang bersama Nabi pasti ada di bawah kebenaran. Siapa yang melawan Nabi, musuhnya berarti orang yang salah. Itu paling gampang sebenarnya. Kalau zaman sekarang kan susah. Kalau zaman sekarang panjenengan ikut Nabi gitu aja, ikut rombongannya Nabi pasti bener ya. Yang kita lawan pasti salah ya. Nah kalau sekarang kan enggak. Maka untuk itu para sahabat bertanya, kalau boleh jadi mereka berperang tidak di bawah benderanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertanya, ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau mereka berperang itu karena sifat kesukuan, karena membela tanah airnya, membela klannya, membela kelompoknya, apakah itu termasuk jihad fisabilillah? Atau orang karena memiliki sifat pemberani supaya disebut sebagai pahlawan, apakah itu juga jihad fisabilillah? Ataukah orang yang berperang karena ingin pujian oleh orang disebut sebagai seorang yang pemberani, orang yang suka berperang, punya skill dalam perang? Maka orang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dihukumi satu-satu, tapi Nabi memberikan jalan tengah. Karena apa? Karena niat orang berperang itu macam-macam, tidak hanya tiga tadi. Tidak hanya karena kesukuan, tidak hanya karena kelompoknya, tidak hanya karena ingin disebut sebagai pahlawan, tidak hanya ingin karena dipuji oleh orang. Banyak niatan, jemaah sekalian. Maka Nabi mengatakan yang disebut dengan jihad fi sabilillah adalah man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad, berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala agar berkibar di atas muka bumi ini, maka jadilah dia fi sabilillah. Siapapun orangnya, dimanapun dia berada, kalau berperangnya, berjihadnya karena untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia orang yang berjihad fi sabilillah. Jadi Nabi tidak menghukumi tadi satu, orang yang berperang karena kesukuan bukan, orang yang berperang karena pahlawan bukan, tidak. Kepanjangan nanti, karena orang punya niat macam-macam itu ya bermacam-macam kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memberikan jalan tengah, jawaban yang ringkas bahwasanya orang yang berperangnya karena Allah Subhanahu wa taala, jadilah dia orang yang berperang karena fi sabilillah. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana pula ada orang yang berjihad, ya, berperang itu, atau dikatakan syahid karena dia membela kehormatannya, karena membela hartanya, ya, karena membela jiwanya, kemudian dia terbunuh, maka ini pun juga disebut dengan syahid. Ya, walaupun di dunia dikatakan bukan syahid, tapi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dia menjadi syahid. Ya, tetapi syahid yang paling utama adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yaitu jihad fi sabilillah ketika qital, berperang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-59. Sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pula, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wasalamuhu alaihim. Ada seorang nabi di masa dahulu yang akan berangkat berperang. Semoga salawat dan salam untuk beliau. Faqala, kemudian nabi ini berkata kepada kaumnya, la yadba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu, barang siapa yang akan ikut perang maka dikecualikan 3 orang. Ya, nabi ini ngajak perang. Ya, kaumnya diajak untuk berperang, berjihad fisabilillah, tapi nabi ini mengecualikan beberapa orang. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang barusan menikah dan dia belum sempat berkumpul dengan istrinya, maka tidak boleh ikut perang. Ya, enggak boleh ikut perang. Kemudian yang berikutnya, yang kedua yang tidak boleh ikut perang adalah wala ahadun bana buyutan lam yarfa sukufaha. Orang yang membangun bangunan rumahnya tapi belum sempat dia menaikkan atapnya. Atapnya belum berdiri, maka jangan ikut perang. Yang ketiga, wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantaziru auladaha. Seseorang yang membeli ternak, kambing atau onta yang sedang bunting, kemudian menunggu anak onta atau kambing tadi lahir, maka tidak boleh ikut perang. Jadi Nabi ini memberikan syarat untuk 3 orang yang punya sifat tadi, yang baru menikah belum berkumpul dengan istrinya, jangan ikut perang. Kemudian yang kedua, orang yang sedang bangun rumah atapnya belum dinaikkan, jangan ikut perang pula. Yang ketiga, yang lagi nunggu ternaknya bunting yang mau melahirkan, jangan ikut perang juga. Fagoza fadana minal qaryati salatal asr au qariban min zalik. Kemudian berangkatlah Nabi ini untuk menuju tempat yang akan dia berperang. Sampai di suatu desa, ternyata sudah mau masuk waktu asar atau sudah mendekati waktu asar. Ya. Faqala li syams, kemudian Nabi ini berkata kepada matahari. Kenapa Nabi ini berkata pada matahari? Karena Nabi ini memiliki estimasi waktu, kalau nanti berperang sebentar lagi asar, sebentar lagi maghrib. Kalau malam, maka perang itu selesai, berhenti dulu, gencatan senjata, istirahat, besok lanjut lagi. Nah, Nabi ini khawatir nanti jangan-jangan kepotong malam, perangnya belum selesai, kemenangan belum dicapai. Maka kemudian Nabi ini berkata pada matahari. Apa kata Nabi ini kepada matahari? Innaki ma'murah wa ana ma'mur. Engkau diperintah Allah, aku pun juga diperintah oleh Allah. Allahumma ihbisha alaina, ya Allah tahanlah matahari ini untuk kami. Jadi Nabi ini yang akan berperang tadi memohon pada Allah, ya Allah tahan matahari ini jangan bergerak sampai kemudian maghrib datang. Jadi matahari ini tetap di waktu asar terus. Fakhubisat hatta fatahallahu alaihi. Kemudian Allah menahan matahari ini supaya tidak lengser sampai asar, sampai maghrib, dan Allah kemudian memberikan kemenangan pada Nabi Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Kemudian fajama'a al-ghanaim. Kemudian Nabi ini memperoleh harta ghanimah yang banyak dikumpulkan oleh Nabi ini. Faja'at ya'nin nar litakulaha fala tad'amha. Kemudian datanglah api dari langit, yang api ini akan membakar, memakan semua ghanimah yang dikumpulkan oleh Nabi tersebut. Jadi habis perang dapat ghanimah, kemudian ghanimah ini dikumpulkan di tanah lapang, kemudian datanglah api yang entah dari mana, dari langit, kemudian membakar ghanimah tadi. Ya. Faqala inna fikum gululan. Ternyata api ini tidak membakar. Api yang seharusnya membakar ghanimah tadi itu enggak jadi membakar. Maka Nabi ini mengatakan ada yang gulul ini. Apa gulul itu? Gulul itu ngambil harta rampasan perang yang belum waktunya untuk dibagi, atau dia mencuri harta rampasan perang. Kan banyak itu.
Kan saking banyaknya mungkin barangkali nabinya enggak sempat mengaudit gitu, diambil duluan. Ini namanya ghulul. Lah kok apinya kok enggak muncul, kok enggak bisa membakar ghanimah tadi? Maka Nabi ini mengatakan ada yang ghulul ini, ada yang nyuri harta rampasan perang ini. Ya, kemudian Nabi ini berkata kepada para kabilah, ketua kabilahnya, ya, jabat untuk membaiat satu-satu. Kalau ada tangan kepala kabilahnya yang melekat pada tangan Nabi ini, berarti di anggotanya tadi ada yang berbuat ghulul. Satu persatu, kemudian satu orang kabilah ketuanya melekat terus di tangan Nabi ini, nggak bisa lepas. Berarti anak buahnya ada yang mencuri. Setelah diinspeksi semua pasukannya, ada 2 atau 3 orang yang ngambil harta rampasan perang sebesar kepala kerbau berupa emas. Bayangkan ya, emas sak kepala kerbau, pirang-pirang kilo nih. Kok dijual berapa miliar itu? Ya. Jadi ada yang mencuri harta rampasan perang, ya, sebelum ditaruh di tanah lapang tadi sebesar kepala kerbau. Bayangkan emas ya Pak sekalian. Ya, panjenengan punya anting-anting segitu ya apa rasanya? Ya. Kemudian setelah diambil, dikumpulkan di tanah lapang, maka kemudian api ini membakar semua ghanimah tadi. Ya, semua membakar ghanimah tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falam tahilla al-ghanaim li ahadin qablana." Ya, ghanimah itu tidak halal untuk nabi-nabi yang sebelum kita. Untuk orang-orang sebelum kita, sebelum umat Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak halal. Summa ahallallahu lanal ghaniam lama ra'a dha'fana wa ajazna fahallaha lana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat kelemahan kita dan kekurangan kita, maka kemudian ghanimah itu dihalalkan untuk kita. Ya, ini hadis yang panjang dari Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau itu diberi 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada 5 keutamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada Nabi yang tidak diberikan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Yang pertama apa? Nusirtu lirru'bi. Aku diberi keutamaan dengan rasa takut yang menghinggapi musuh-musuhku sebelum terjadinya perang 1 bulan sebelumnya. Nabi itu, umat Islam itu diberi keutamaan, yaitu orang-orang kafir itu takut kepada kita 1 bulan perjalanan sebelum perang. Jadi kalau perang janjiannya bulan depan, maka bulan sekarang ini mereka sudah takut. Itu keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan pada nabi yang lain. Yang kedua, wa ju'ilat li ardu masjidan wa tahurun wa ayyuma rajulin min ummati adraktahu as-shalah falyusalli. Dijadikan masjid itu untuk salat dan bersuci bagi umatku. Jadi tanah ini semua jamaah sekalian, bumi ini dijadikan masjid oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam, untuk bisa bersuci. Kalau enggak ada air, bertayamum, maka kalau di mana saja kita jam salat, ya salatlah. Jadi tidak usah harus nunggu tempat-tempat tertentu gitu. Nah, umat yang lain itu harus ke tempat ibadahnya, ke sinagognya, ke gerejanya. Umat Islam enggak. Semua tempat asalkan tidak dilarang, enggak ada najisnya, maka silahkan kalian sholat kalau enggak nemukan masjid misalnya. Maka kita jumpai kalau panjenengan di tengah jalan, misalnya macet yang harus melewatkan waktu sholat itu, maka sholatlah di tempat itu. Misal di jalan tol, macetnya berjam-jam barangkali, panjenengan kelewatan maghrib, isya, beber sejadah, ngadep kiblat, sholat. Jangan nunggu nanti sampai masjid dituju, hilang nanti waktu sholat kita.
Sholat di mana saja, asalkan tempat itu suci. Itu keutamaan kita yang tidak dimiliki umat-umat yang lain. Enggak nemukan air, tayamum. Ya. Jadi kemudahan bagi kita. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa uhillat li al-ghanaim, dihalalkan ghanimah untuk kita. Yang ghanimah dahulu itu harus dihancurkan, dimakan oleh api dari langit, maka untuk umat Islam dihalalkan. 20%-nya untuk Nabi, untuk Allah dan Rasulnya, sisanya untuk pasukan berperang yang aktif dalam berperang dibagi rata. Pasukan yang berjalan kaki dapat 1 bagian, yang naik kendaraan dapat 2 bagian. 1 bagian untuk dirinya, 1 bagian untuk kendaraan yang dia naiki. Diberi rata. Ya. Kemudian yang keempat, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah. Nabi itu diutus untuk 1 kaum saja, sementara aku untuk seluruh umat. Maka risalah Rasulullah SAW itu untuk seluruh umat hingga yaumul qiyamah. Sementara setiap nabi hanya untuk umatnya saja. Umat yang beliau dakwai, yaitulah risalah itu berlaku. Sementara umat Islam risalahnya untuk seluruh umat manusia, tidak hanya untuk orang Arab. Ya, jangan dikira syariat Islam itu hanya untuk orang Arab saja, bukan. Untuk seluruh umat manusia. Karena tidak khassah, tidak khusus. Ya. Dan yang terakhir, keutamaan Nabi SAW adalah wa bu'istu ilan nasi kaffata wa u'titu as-syafa'ah. Nabi itu diberi syafaatul uzma nanti ketika di hari kiamat. Beliau memberikan syafaat pada siapa saja yang Allah kehendaki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan orang-orang dari neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat yang Nabi miliki yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ke-59 tentang kisah Nabi di masa dahulu yang menahan matahari untuk berperang. Yang pertama adalah jihad itu disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Ya, tidak hanya pada umat Islam, tapi jihad itu sudah ada sejak umat-umat terdahulu. Kalau panjenengan baca di Al-Baqarah ada kisah Talut dan Jalut, kemudian ada kisahnya Nabi Dawud, itu ada jihadnya. Ya, ada jihadnya dan mereka sesuai dengan kondisinya masing-masing. Termasuk Nabi yang tadi diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ghanimahnya tidak halal, tapi di sana ada jihad. Di sana ada jihad. Ya, jadi jihad itu bukan kekhususan dari umat Islam, tapi sejak dahulu ya umat-umat terdahulu sudah diberi syariat tentang jihad. Yang kedua, hadis ini mengandung faedah tentang besarnya bukti tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini kemudian bisa menahan datangnya matahari agar mereka tidak bergerak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh orang-orang Arab kafir Quraisy ketika beliau masih di Madinah, masih di Mekah. Nabi diminta untuk membuktikan tanda-tanda kebesaran Allah kepada mereka. Walaupun sudah ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah itu, tetapi mereka pun tetap masih tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam kisah terbelahnya bulan. Yang satu terbelah ke arah Safa, yang satu terbelah ke arah Marwah. Kemudian bersatu kembali menjadi utuh kembali. Sebagian mereka bersujud, tetapi sebagian besar mereka tetap mengkufuri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal awalnya mereka minta bukti. Lah dari mana bisa membelahnya bulan? Walaupun di masa sekarang menurut ahli ilmuwan ditemukan bukti bahwasanya bulan itu ada retakan sebagaimana sepertinya pernah terbelah. Kalaupun tidak ada bukti itu, kita sebagai umat Islam tetap mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi peristiwa pembelahan bulan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Qamar. Jadi walaupun para ilmuwan teknologi tidak membuktikan hal itu, tetap kita yakini bahwasanya salah satu mukjizat Nabi adalah dengan terbelahnya bulan. Siapa yang menggerakkan kok bulan bisa terbelah? Ini kan merubah tatanan masyarakat, tatanan alam semesta. Bulan kok bisa terbelah? Kan aneh gitu. Tapi itulah bukti. Dan Allah Maha Kuasa.
Allah membuktikan bahwasanya alam semesta ini ada di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kemudian ada manusia sebagian yang justru mengagungkan ciptaan Allah dari sisi alam semesta ini, dia salah. Ketika terjadi gerhana matahari misalnya, sebagian masyarakat, ya, tidak seluruhnya, sebagian saja mereka masih meyakini bahwasanya matahari itu karena ada bala, karena ada bencana. Kemudian mereka melakukan ritual-ritual tertentu agar hilang bencana dan bala tersebut. Padahal mereka tidak menyadari bahwasanya itu semua karena Allah yang mengatur. Matahari bisa satu posisi dengan bulan, dengan matahari, dengan bumi bisa dibuat oleh Allah satu posisi. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tetapi sebagian orang kemudian mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah sekalian, ketika terjadi fenomena yang ada di alam semesta, itu semua jangan kemudian menjadikan kita ini hanya cuma oh iya jadi gerhana matahari, oh iya terjadi gerhana bulan, begitu saja enggak. Tapi munculkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka disarankan oleh para ulama untuk tidak banyak mengekspos terjadinya peristiwa alam seperti itu. Ya. Oh besok akan terjadi gerhana matahari, besok akan terjadi gerhana bulan, maka persiapkan diri kalian untuk sholat gerhana, sholat. Itu sebenarnya kurang disarankan oleh para ulama, sebagian oleh ulama kita. Kenapa? Karena faedah dari terjadinya peristiwa alam tadi itu untuk apa? Untuk menakut-nakuti kita, untuk semakin membuat kita ini semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala, semakin bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak terjadinya gerhana itu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa terjadinya gerhana matahari, kan cuma sekali peristiwa gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekali saja. Beliau mengimami hampir 4-5 jam, ya, sampai matahari itu kemudian bersinar kembali. Itu sampai beliau itu masuk ke rumah berganti pakaian, keluar rumah untuk ke lapangan bersama para sahabat sholat. Saking tergopoh-gopohnya beliau, saking khawatirnya beliau, karena nanti khawatirin terjadinya kiamat, maka beliau itu sampai ngambil selendang, sorban beliau itu keliru, yang dipakai adalah sorbannya, selendangnya para istri beliau. Saking bubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya apa? Artinya tidak ada persiapan. Kalau kita kan enggak, kita ngenteni, kamera sudah siap. Nanti sudah matahari cekrik bikin status. Rasa takutnya sama Allah enggak ada. Maka para ulama tadi sebagian mengatakan sebaiknya tidak diekspos berita itu. Supaya apa? Untuk menimbulkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar. Kan sunnahnya banyak istighfar. Banyak sedekah kan ketika terjadi gerhana matahari, bulan dan matahari dan bulan, disuruh banyak istighfar jemaah sekalian. Ya, bukan kita nunggu kapan ya? Muncul apa durung? Ditenteni mana? Kalau zaman sahabat Nabi tidak. Langsung Nabi memberitahukan saat itu, langsung beliau tergopoh-gopoh dengan rasa takut, khawatir jangan-jangan hari ini kiamat. Loh, Nabi saja enggak tahu kapan terjadinya kiamat jemaah sekalian. Ya, khawatir beliau. Maka munculkan setiap kali ada fenomena alam adalah rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam, yaitu kita diberi ghanimah. Ini nikmat dari Allah. Ya, untuk menunjukkan nikmat pada umat Islam. Karena Allah mengetahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian ini lemah, kalian ini penuh kekurangan, maka dihalalkan ghanimah. Apa fungsinya ghanimah? Untuk memperkuat ekonomi kaum muslimin, untuk memperkuat persenjataan kaum muslimin, untuk memperkuat ya kondisinya kaum muslimin secara umum karena memiliki harta. Tapi jangan kemudian kita mengatakan setiap harta yang ada di tangan orang kafir ghanimah. Salah. Tetangga kita orang kafir, ya, kaya raya, diambili apa? Ghanimah. Dicuri listriknya, ghanimah. Itu enggak boleh. Itu ghanimah itu harta rampasan perang ada dua. Satu ghanimah, dua fai. Ghanimah itu harta rampasan perang yang didapat karena clash senjata. Berhadapan dua musuh antara kaum muslimin dengan orang kafir, kalah, mereka lari atau terbunuh atau tertawan, maka harta yang tertinggal pada mereka itulah ghanimah.
Kalau fai atau fa itu adalah harta rampasan perang yang didapat tanpa terjadinya clash senjata, tanpa terjadi bentrok. Datang kaum muslimin, mereka takut, lari duluan sebelum perang, meninggalkan harta-harta yang banyak, itu namanya fai. Ya, di perang setelah perang Hunain kalau tidak salah, atau setelah Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, maka beliau banyak mendapatkan harta ghanimah. Sampai-sampai kemudian beliau singgah dulu di Ji'rona, ya, untuk meninggalkan harta banyak tadi, karena kalau dibawa ke Mekah semuanya akan kesulitan, hartanya banyak, ratusan puluhan ribu onta, ternak, dan harta emas perak itu banyak sekali. Ya, orang-orang dari Taif itu, ya, ketika dikalahkan dalam perang, maka mereka meninggalkan harta fai yang banyak sekali. Ya, ada sebagian yang karena fai, ada sebagian karena ghanimah. Ya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengannya kemudian umat Islam menjadi terbantu kondisinya, baik dari persenjataan, ekonomi, dan seterusnya. Yang terakhir, faedahnya adalah yang keempat, bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui tentang hal yang gaib. Ya, Nabi nggak tahu yang gaib, jemaah sekalian, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan tentang hal itu. Nabi menyampaikan bahwasanya kisah para nabi tadi itu siapa yang memberitahukan? Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman Nabi para sahabat ada yang hadir, ada yang enggak. Apa Nabi mengetahui? Bahkan Nabi bertanya, mana si fulan? Mana si fulana? Ketika ada seorang wanita yang biasa nyapu masjid yang tidak kelihatan beberapa hari, Nabi bertanya, kemana? Kok enggak kelihatan dia? Lah kalau Nabi tahu yang gaib, ngapain Nabi bertanya pada para sahabat? Atau sahabat yang pulang karena dia mandi junub, ya, karena pas sholat dia lupa kalau belum mandi junub, terus mandi dulu pulang. Sampai Nabi sholat kemudian masih ngonangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya Nabi, tadi kemana kamu? Mandi dulu ya Rasulullah. Nah, Nabi kan nggak tahu berarti. Nah, maka untuk meyakini, ya, bahwasanya Nabi mengetahui tentang hal yang gaib seluruhnya, maka ini satu akidah yang salah. Nabi mengetahuinya karena Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan hal tersebut. Sebagaimana kisah dalam surah At-Tahrim. Di surah At-Tahrim itu Nabi SAW secara ringkas beliau menyampaikan sesuatu hal pada Hafsah, istri beliau, tentang satu hal. Terus kemudian berpesan beliau, jangan kau ceritakan pada yang lain, jangan engkau ceritakan pada istri yang lain. Ternyata Hafsah menceritakan hal itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nabi tentu marah karena pesan Nabi dilanggar. Ya, jangan cerita pada istri yang lain. Ternyata cerita sama Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan semua perbincangan antara Hafsah dengan Aisyah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disampaikan pada Hafsah begini dan begitu, Hafsah bertanya, ya Rasulullah, engkau tahu dari mana? Allah Subhanahu Wa Taala yang beritahukan aku. Ada satu kisah, nanti panjenengan bisa baca di tafsirnya di surah At-Tahrim. Nanti kisahnya ada tentang Zainab dan Ummu Salamah. Ya, ada tentang dua istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu yang gaib. Ya. Jangan kemudian mengira Nabi tahu seluruhnya. Tidak. Nabi tahu karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu. Kalau wahyu terhenti, Nabi juga nggak tahu. Bukankah ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi demikian-demikian? Oh, besok jawabannya. Wahyu ditunggu-tunggu tidak turun-turun. Allah tegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan insyaallah. Maka kita jangan pede, jemaah sekalian. Besok, oh iya teko aku, iya besok. Besok ternyata nggak datang. Nggak ngomongin insyaallah lagi. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan dua hadis yang sedang kita bahas pada siang hari ini menjadi faedah untuk kita semuanya, untuk keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.